Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika pada pertemuan ke-7, masih mengenai vektor. Nah, minggu yang lalu materi kita tentang penjumlahan vektor untuk dua vektor. Nah, sekarang kita akan menghitung penjumlahan vektor secara analitis untuk 3 vektor. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu buatkan. Jadi di sini kita ada 3 vektor, yaitu vektor A, B, dan C. Di mana vektor A itu memiliki sudut alfa, vektor B memiliki sudut beta, dan vektor C menempel pada sumbu Y negatif. Nah, caranya sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu. Kalau kita ingin menjumlahkan vektor, maka vektornya harus diuraikan terlebih dahulu. Kita uraikan dulu vektor A. Ini adalah vektor A pada sumbu X. Kemudian kita tarik garis ke sumbu Y, maka kita mendapatkan vektor A pada sumbu Y. Begitu juga dengan vektor B. Di sini kita dapatkan BX, vektor B pada sumbu X, dan vektor B pada sumbu Y. Sedangkan untuk vektor C tidak perlu diuraikan karena vektor C tidak ada sudutnya, dia sudah menempel pada sumbu Y. Berapa nilai AX? Kita lihat gambarnya. AX, nah ini adalah vektor AX. AX berada di samping sudut alfa. Jadi kalau dia di samping, pasangannya dengan cos, ya. Ingat cos itu sami, sisi samping dibagi miring, maka AX sama dengan A dikali cos alfa. Nilai AY mana? Ini nilai AY. Ya, nilai AY berarti nilai kalau cos yang X-nya sudah berpasangan dengan cos, maka nilai Y-nya berpasangan dengan sin, ya. Sin demi sisi depan dibagi miring, ya. Atau minggu yang lalu Ibu jelaskan cara cepatnya, kalau yang mengapit sudut pasangannya dengan cos, nah, yang satunya lagi yang tidak mengapit pasangannya dengan sin. Berikutnya BX sama nah. BX berada di sisi samping sudut beta, berarti BX sama dengan B dikali cos beta, ya. Kemudian BY-nya B dikali sin beta, ini kita ganti karena sudutnya adalah beta, ya. Kemudian yang C tidak perlu diuraikan, maka langkah berikutnya adalah menghitung resultannya. Jadi semua vektor yang berada di sepanjang sumbu X kita jumlahkan. Jadi resultan pada sumbu X sama dengan, kita lihat di sisi sebelah kanan X positif, ada satu vektor AX, kita tulis AX, dikurangi sisi yang sebelah kiri yang negatif, ada satu yaitu BX, maka resultan X sama dengan AX dikurang BX. Kemudian resultan pada sumbu Y, lihat di sepanjang sumbu Y. Di sumbu Y ada nilai AY dan BY sama-sama ke sisi yang positif, maka dijumlahkan AY ditambah BY dikurangi yang ke arah bawah ada vektor C, min C. Nanti setelah dihitung pada soal nanti ada angkanya Rx dan Ry, dihitung, dapat nilainya baru bisa menghitung panjang resultan atau besar resultan vektor. Jadi besar resultannya sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Dari 3 vektor sudah digabungkan menjadi Rx dan Ry. Kalau kita gambar bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada Rx, Ry. Maka kalau dihitung resultannya, kita tarik garis di sini, maka di bagian tengah ini adalah resultannya dengan besar sudut theta. Nah, arahnya bisa ditentukan dengan rumus tangen theta sama dengan Ry per Rx. Jadi panjang resultan Y dibagi panjang resultan X. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Nah, sekarang ada nilainya, ya. Ibu punya 3 vektor F1, F2 dan F3, masing-masing F1 10 Newton, sudutnya 60 derajat, F2 10 Newton, sudutnya 60 derajat, kebetulan sama F1 dan F2. F3 sama dengan 20 akar 3 Newton. Jadi langkah pertama tadi kita uraikan dulu. Uraikan, dapat nilai F1X. F1X berada di samping sudut 60. Maka dihitung F1X sama dengan F1 dikali cos alfa. Cosnya berapa?
Lihat, F1 10 Newton, cos alfa dapatnya setengah, itu dari mana? Dari nilai cos 60 derajat. Kemarin sudah dibuatkan di tabel sudut istimewa bahwa nilai cos 60 derajat yaitu setengah. Jadi 10 dikali setengah sama dengan 5 Newton. Ini uraikan juga F1Y. Masukkan nilai F1Y sama dengan F1 dikali sin alfa. Sinnya berapa tadi? 60. Boleh kita masukkan langsung nilainya. 60. Maka F1 sama dengan 10 Newton. Sin 60, lihat pada tabel, setengah akar 3. Maka 10 dikali setengah sama dengan 5. Hasilnya adalah 5 akar 3 Newton. Kemudian F2. Uraikan juga F2X. Dan diuraikan juga di sini F2Y. Dihitung F2X, F2 dikali sisinya ada di samping sudut 60. Kita ganti di sini 60. Ya. Jadi F2 dikali cos 60 sama F2-nya 10 Newton, cos 60 tadi setengah, jadi 10 kali setengah 5 Newton. F2Y-nya juga sama, F2 kali sin 60 derajat. Kita tulis sudutnya. Maka nilainya 10 dikali setengah akar 3 dapat 5 akar 3 Newton. Setelah itu tugas kita adalah menjumlahkan. Jadi kadang-kadang di beberapa buku ditulis seperti ini, sigma Fx. Sama saja nak, sigma itu kan artinya jumlah. Jumlah gaya pada sumbu X. Disebut juga dengan resultan X. Ya. Jadi yang ke sebelah kanan apa? F1X, tulis F1X. Yang ke kiri F2X dikurangi F2X. Masukkan nilainya. F1X tadi kita dapat 5 Newton. F2X 5 Newton. 5 min 5 jadi 0 nilainya. Kemudian sigma Fy atau sama dengan Ry ya. Yang ke atas ada F1Y, F2Y. Kita jumlahkan. Dikurangi vektor yang ke arah bawah F3. Maka F1Y, lihat yang sudah kita hitung, 5 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 20 akar 3 Newton. Ini ada satuannya Newton ya. 5 akar 3 ditambah 5 akar 3 jadi 10 akar 3 Newton dikurang 20 akar 3. Jadi hasilnya min 10 akar 3 Newton. Kemudian dihitung apa pada soalnya? Diminta besar resultan. Besar resultan sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Rx-nya kita dapat 0. Kuadratkan. Ditambah Ry-nya min 10 akar 3 kuadrat. Ini 0 dikuadratkan 0. Min 10 kuadrat 100. Akar 3 dikuadratkan, akarnya hilang. Tinggal 3. 100 dikali 3, 300 atau dikeluarkan menjadi 10 akar 3 Newton. Kalau seandainya di soal ditanya arah vektor, kita tinggal memasukkan nilai tangen theta Ry per Rx. Ry-nya berapa tadi? Ini ya, ini 10 akar 3 per 0. Nilainya di sini berarti nilainya tidak terhingga di sini ya. Nah, jadi nilainya dibagi dengan nilai 0, tidak ada nilainya ya. Sampai di sini materinya. Nanti di materi yang Ibu sampaikan ada beberapa contoh soal lagi, kalian bisa amati di sana dan ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.